Oke, jadi ceritanya hari ini gue mau buat video tentang malam horor, dan ini akan menjadi cerita sih sebenarnya, bukan ke seperti penampakan-penampakan yang lain-lain gitu. Nah, sebenarnya gue mau ceritain beberapa cerita yang ingin ya gue ceritakan, dan cerita ini sebenarnya cerita yang gue buat sendiri. Entah bagus atau enggak ya nggak tahu sih, ini penilaian kalian sendiri. Dan maaf itu ada suara jangkrik di luar, soalnya gue buka jendela. Dan udah sebulan lebih gue di karantina di kamar ini alias di isolasi. Rambut gue mulai panjang, pengen potong rambut, cuman nggak boleh katanya, takut corona katanya. Jadi ya udahlah, kita langsung mulai aja. Tapi sebelum kita mulai, kalian harus klik subscribe dan lonceng sampai subscribe untuk mendapatkan notifikasi jika gue upload video. Terima kasih. Oke, kita mulai aja. Pada tahun 2007, hidup sepasang suami istri yang bernama Renan dan Julia. Mereka berdua hidup seperti sepasang suami istri yang cukup bahagia selayaknya suami istri yang lain. Dan sampai suatu hari, suaminya ini bisa membeli rumah yang bisa dibilang cukup besar, tapi di belakang rumahnya itu terdapat lahan yang cukup besar juga, tapi ada satu WC. Setelah suaminya itu pindah dan istrinya ini pindah ke rumah yang baru tersebut, mereka dikaruniai oleh Tuhan yaitu satu anak laki-laki yang bernama Jerepko. Anak ini bisa dibilang anak yang cukup ceria, tapi anak ini nakal karena dia nggak bisa dengerin kata orang tuanya. Setelah beranjak menjadi remaja, anaknya ini semakin bandel dan dia mengajak teman-temannya untuk main ke rumahnya. Tapi nggak hanya main, mereka bermain petak umpet. Jadi sebelum mereka masuk itu, mereka udah ngecek tempatnya itu kayak gimana WC-nya. Dan ternyata WC-nya itu nggak ada apa-apa. Soalnya di WC itu udah banyak warga yang bilang kalau WC itu ada makhluk yang menculik seseorang dan tidak dikembalikan lagi. Sayangnya, anak ini nakal dan akhirnya mereka mengecek dan tidak terjadi apa-apa. Sampai keesokan harinya, anak ini menyuruh temannya lagi dan memanggil temannya lagi untuk bermain petak umpet di sana sembari membuat video, dan mereka datang. Di saat anak ini bermain petak umpet, si Jerepko ini menjadi pencari atau yang jaga gitu, yang mencari yang teman-temannya yang mengumpat itu. Dan setelah menghitung itu, dia mencari ke WC karena dia melihat siluet atau bayangan gitu seperti temannya yang mengintip dari WC itu. Tapi sayangnya, setelah Jerepko datengin perlahan, dia sambil berkata, "Aku menemukanmu," kata Jerepko. Tapi sayangnya, setelah dia buka pintunya, ada orang besar yang sedang memegang pisau dan tali. Jadi setelah itu Jerepko berteriak, tapi mulutnya ditutup oleh orang itu. Setelah mulutnya ditutup, teman-temannya yang kebingungan sampai maghrib tidak ditemukan oleh si Jerepko, akhirnya mengecek ada apa sih dengan Jerepko. Setelah dicek, ternyata Jerepko nggak ada. Mereka penasaran dan mereka pergi ke WC tersebut. WC tersebut di saat dibuka, ada Jerepko yang sudah tidak bernyawa, yang digantung dengan mata keluar dua-duanya, kaki hilang satu. Setelah itu, anak-anak ini pergi dan lari untuk melapor ke warga-warga agar bisa ditemukan si makhluk ini. Tapi sayang, di saat mereka ini lari, mereka ini kan berempat, mereka lari, makhluk itu nongol di depan mereka dan menghabisi mereka semua. Dan akhirnya mereka berempat digantung di pohon dekat WC tersebut. Ya, mungkin segitu aja cerita hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan cerita horor terbaru. Gue Diki Gunawan, say it out.